Halo viewers, balik lagi di Rebutan. Oke, masih bersama gue Windy Dan gue Dila. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya sama narasumber kita yang bergelut di bidang entrepreneur. Ya, dan kali ini pasti lebih menginspirasi lagi. Tentunya. Gila agak serak-serak becek ya. Ini bukannya makin seksi ya? Oh, makin seksi. Makin seksi. Jadi buat viewers cowok-cowok. Iya salah. sih. Mau gangguin cowok-cowok nih ya. Mau gangguin cowok-cowok. Dan kebetulan kali ini narasumber kita cowok juga. Cowok. Udah punya bisnis mapan. Itu dia. Dan bisnisnya ini kali ini di bidang minuman yang sekarang ini mungkin lagi ngehits banget ya. Lagi hits banget dan dibutuhin sih kebanyakan. Untuk mungkin kayak kita gini ya, Dila pengen skripsian mungkin iya, butuh banget. Aduh, biar gak ngantuk biar gitu ya. Gak ngantuk. Nah, itu seperti apa sih minumannya? Kepo nggak? Kepo banget. Kita lihat dulu video yang satu ini. Itu dia. Sagale dong. Sagale. Nah, kita udah tahu kan tadi kita pengen ngebahas apa itu sagale. Nah, tadi kita udah dibilang juga sama Dila kalau kita udah kedatangan narasumber cowok. Nah, ini dia udah kedatang langsung ya. Dia. Kita import langsung dari Sagale. dari Sagale. Ini dari Kak Dida. Apa kabar, Kak? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Baik dong. Centil. Oke, Sagale. boleh perkenalkan diri dulu nih ke Smartverse di rumah. Halo semuanya, nama gue Dida Maryuda, bisa dipanggil Dida. Umur gue 31 tahun. Gue salah satu yang punya Sagale, bisa dibilang seperti itu ya. Kemudian kesibukan gue sekarang selain mengurus Kopi Sagale, gue bekerja di salah satu radio swasta di Jakarta. Kemudian ada beberapa bisnis yang gue jalanin juga. Dan gue juga, ya kalau weekend gue lebih spinning di DJ seperti itu. Wow. Rame ya? Hidupnya rame, macem-macem, beda-beda juga. Tapi kalau boleh tahu dari tadi banyak banget kan dari DJ juga, terus DJ, entrepreneur juga, terus salah satu di radio juga. Announcer. Udah bukan lagi ya. Bener-bener back office ngurusin. Back office, udah di back office-nya tuh. Sebenarnya latar belakang sendiri apa sih, Kak? Gue BINUS lulusan IT tahun 2008. IT BINUS. Jadi agak-agak nggak nyambung ya. Benar. Biasanya kan kurang berkesinambungan. Iya. Biasa kan susah ngomong kan ya kalau itu ngomongnya sama komputer terus kan. Iya. Tapi dari dulu gue nggak suka IT sih, jadi kayak emang salah jurusan. Salah jurusan. Tapi nggak ada salahnya sih ya. Gak ada salahnya, orang udah lulus ya. Udah lulus juga kan, 4 tahun alhamdulillah. Dan ada maksudnya dari kesalahan itu ada beberapa hal yang bisa gue ambil, yaitu ya gue melakukan apa yang gue suka setelah gue lulus. Seperti itu. Oke. Nah tapi kalau untuk Sagalenya sendiri, udah dari kapan sih menggelutinya, Kak? Sagale sendiri itu baru 3 bulan sih kita jalan. 3 bulan. Bener-bener baru banget, fresh. And then asal mulanya memang ini usaha keluarga, kita bareng-bareng.
kita bareng-bareng, kita penyuka kopi, dan kemudian memang orang tua kita tuh juga punya usaha, bisnisnya restoran Padang Sepakat namanya, Sepakat Blok M. Dan Kamap mikir, kita pada suka kopi, daripada kita selalu beli kopi yang paling murah misalkan harganya 20.000 gitu lah ya, kita bikin kopi juga yuk gitu. Ya udah, dari situ tercetus kita bikin kopi susu yang merakyat membumi, temanya merakyat membumi. Habis itu untuk ada benang merahnya dari si restoran Padang itu apa ya? Kita buat brandnya dengan menggunakan nama Padang. Oh, jadi Sagale itu berasal dari Padang. Bahasa Padang. Bahasa Minang. Bahasa Minang. Yang artinya? Yang artinya adalah segelas. Segelas. Jadi segelas cukup nggak nih? Sagale. Ya kalau orangnya cukup, kalau nggak ya 2 gale, 3 gale gitu. 2 gale jadi 2 gale ya. bisa. 3 gale bisa. 3 gale bisa. Oke, tapi kalau misalnya untuk bisnis-bisnis yang lain, sebelum ini kan baru kan, tapi sebelum-sebelumnya bisnis jadi emang dari gue SMA, gue emang suka banget emang berbisnis gitu. Awalnya dulu gue punya event organizer, gue di SMA tuh ngadain ulang tahun 17 tahun temen-temen, adik kelas. Nah dari situ tuh mulai kayak, enak ya ternyata emang punya bisnis sendiri. Nah dari situ berjalannya waktu, kuliah punya IO, habis itu ya ada gagalnya juga, habis itu bangkit lagi, kita coba apa ya, sekarang lagi berjalan ada 2, akhirnya udah berhenti ya, jadi kayak karena udah berhenti nih? Ya udah berhenti, terus yang 2 lagi jalan itu gue punya ternak lele, dia ternak lele ada di Sawangan, sama ada clothing line kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada lagi ya? Ada lagi, tapi yang sekarang lagi fokus banget adalah si es kopi susu Sagale ini. Sagale. Betul sekali. Oke. Nah terus kalau untuk, pasti kan suka kopi, terus habis itu pasti pengen banget, apalagi suka kopi terus mengeluarkan brand kopi. Pasti pengen banget yang taste-nya tuh enak, berbeda mungkin berbeda gitu. Terus kalau untuk bisa segelas enak nih racikannya, itu berapa lama bikinnya? Kita sebenarnya setelah bilang kayak, kita bikin bisnis kopi gitu ya. Kita langsung risetnya sendiri dengan waktu sebulan. Jadi kita keliling cari biji kopi yang cocok buat kita ambil, kita bawa ke rumah, kita masak, kita brewing gitu ya, yang cocok, yang kayak gimana sih kopinya. Nah dari situ kita nemu berapa macam gitu yang kita suka, baru kita lempar ke pasar. Pasarnya pun juga nggak usah jauh-jauh, kayak ke teman-teman sendiri. Dulu aja. Teman-teman dulu. Mereka tuh komennya seperti apa sih? Nah di situ terus keluar feedback, nggak enak dah, aduh kayak kopi sachet kayak ini, kita bikin lagi gitu sampai nemu yang pas, yaitu ya sekarang ini. Sagale. Jadi Sagale ini dari biji kopinya semua ikut prosesnya langsung sendiri ya? Jadi emang yang ngebedain juga kita ini pakai house blend, jadi bukan satu biji kopi daerah sendiri gitu. Jadi kita ada 8 daerah biji kopi di Indonesia gitu. Kita campur, kita mix dari Indonesia bagian timur sama barat, tapi emang kita banyakin di daerah Sumateranya karena emang dari namanya aja Sagale. Kita banyakin di daerah Sumateranya. Kemudian itu di roast yang menurut kita suka, cocoknya seperti apa, yang nggak terlalu dark gitu kan. Kemudian udah habis itu diproses. Nah tapi kalau misalnya alasan tersendiri kenapa pengen bikin kopi, ada kepikiran karena lagi marak-maraknya kopi yang kopi susu ya? Sebenarnya nggak, waktu itu belum semarak itu alhamdulillahnya. Belum. Jadi emang mungkin waktu itu ada satu brand lain ya, kita bisa bilang Tuku gitu namanya. Iya benar. Itu kopi lokal juga kan, kita temenan juga, nggak apa-apa aja. Tuku itu emang yang pertama kali gitu, tapi bukan berarti kita ikutin dia, tapi emang kita mikirnya ya tadi itu awalnya yang tadi gue bilang kayak karena keluarga juga karena kita suka kopi, kita bikin juga yuk. Dan emang awalnya pun target marketnya kita tuh beda. Target marketnya kayak kita bikin ini aja yuk kopi susu, tapi ya karena si Tuku udah punya target marketnya sendiri, kita bikin yuk yang kantoran gitu. Kita bikin yang kantoran, kita bikin yang benar-benar
kopi kita ini bisa membuat orang-orang kantor tuh melek, misal kalau pagi-pagi istilahnya gitu. Berarti kenceng banget nih Kenceng kopinya banget. nih. Benar, Bikin awalnya kita penasaran, seperti itu. Awalnya kita juga strategi bisnisnya juga menyasarnya ke benar-benar koperasi-koperasi kantor, terus teman-teman dekat kayak gitu loh. Tapi taunya nasib berkata lain ya. Jadi alhamdulillah lebih meledak lagi ya. Lebih dari orang Lebih sekedar dari orang kantor. Ya sekedar alhamdulillah orang banget kantor. gitu. Jadi ya mau gimana lagi sih kalau gitu. Oke, tapi kalau untuk mungkin kalau misalnya mahasiswa atau smart viewers di rumah pengen buka usaha di bidang mungkin minuman, terutama di kopi ini, kopi apa ya, ini segelas gitu kali ya dibilangnya. Itu butuh modal yang gede nggak sih? Kalau bisa dibilang ini modal kita enggak gede. Dibanding bisnis gue yang sebelumnya gitu ya, ini termasuk modal yang kecil sih. Kalau minuman termasuk yang Tergantung dari kita mau mulai dari mana. Karena emang Sagale ini sendiri kita belum punya store sekarang. Kita benar-benar bikinnya di rumah, penjualannya pun melalui online. Masih Jadi online ya? tapi makin kesini banyak kita nyebutnya pemilik kita kawan Sagale. Kawan Sagale. Kawan Sagale. Dapat metal ini. Salah ya. Ya, jadi banyak kawan Sagale yang kita mau datang dong ke sana. Oh ya, tapi kita rumah. Oh iya nggak apa-apa datang gitu. Jadi emang mungkin karena kita belum ada store-nya dan kita benar-benar manual brew, kita nggak pakai mesin, kita pakai mokapot namanya aja, ada satu alat yang itu. di press itu ya? Bukan di press. Bukan. Kalau mokapot tuh kayak apa istilahnya ya? Teko kopi yang cara brewnya itu dari uap air dari bawah. Aduh, kepo banget. Kepo banget. Tapi kayak pembicaraannya nggak cukup. Nggak nih cukup. ya, Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih kan. Ada uniknya juga nih. Minuman tapi dijual online. Di online udah gitu, yang mau minum boleh datang ke rumah. Boleh datang ke rumah. Ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Kak. Makanya jangan kemana-mana Smart Viewers. Tetap di Bu. Hai Smart Viewers, balik lagi di Butan. Masih bersama Sagale Coffee. Dan ownernya. Ya betul Kak Dida. Halo, terus habis itu kita mau nanya-nanya lagi nih. Mau nanya-nanya lagi yang terbiasa dialami ya oleh entrepreneur, yaitu hambatan. Ada nggak sih hambatan pas mulai usaha ini Kak Dida atau saat berjalannya? Hambatannya yang jelas ya awal pasti kita mencari racikan yang pas ya. Racikan yang pengen tuh nggak kayak produk yang lain atau nggak produk sachet kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ciri khas kita banget nih, harus apa. Nah itu hambatan pertama. Tapi ya namanya hambatan bisa dilewatin kan. Dan selalu ada hambatan lagi, adalah namanya hambatan, kita berbisnis kepalanya beda-beda, itu ada lagi sebuah hambatan. Tapi ya namanya berbisnis kita juga harus saling komunikasi dengan baik. Itu juga terlewatkan juga alhamdulillah. Dan hambatan-hambatan lagi yang lain adalah ya kita pernah juga tuh kita belum siap, meledak gara-gara ada satu bloggers yang instastory kan, besokannya tuh meledak, kita nggak siap barangnya, itu membuat si ojek online itu ngantri. Wah, kita panik banget tuh. Tapi ya alhamdulillah lewat juga. Anugerah bisa jadi hambatan ya Kak? Anugerah jadi Iya benar. Anugerah order banyak. Paling hambatan yang lainnya juga kalau tiba-tiba biji kopi kita lagi out of stock, itu bisa aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini palingnya tetap ada stoknya dikit, paling nggak gitu sih. Oke, terus Kak, kalau misalnya pertama kali launching langsung udah begini nggak bentuknya? Udah di cup gitu? Iya. Udah langsung gini? Langsung. Tapi ada hambatannya nggak sih, karena ini kan pakai pengiriman ojek online atau dikirim gitu? Ada paling hambatannya ada dari third party-nya, misalkan kayak tiba-tiba dia jatuh, ya dia tumpah, terus tiba-tiba ada yang waktu itu dia nggak tahu kalau namanya kita kan kopi susu gitu ya, dari dingin dibawa jalan terus tiba-tiba kena matahari langsung itu jadi basi, itu juga pernah. Tapi emang tapi akan kita komunikasikan dari situ tuh,
kita mengkomunikasikan kalau misalkan es kopi kita tuh kalau bisa jangan sampai langsung terkena matahari setelah dari es berapa hari seperti itu ya tuh yang harus diinfokan. Kayak gitu sih. Oke. Tapi ya hambatan-hambatan itu alhamdulillah bisa dilewatin tuh. Kayak misalkan waktu itu sealnya kurang panas ya berarti ada problem di mesinnya, itu kita perbaiki kayak gitu-gitu sih. Teknis sih sebenarnya. Dia bisa kok benerin itu seal tadi. Mau yang mana Kak? Kalau ada rusak-rusak nih aku ada nomor handphone. Oke, terus kalau misalnya target pasar sendiri pas launchingin Sagale ini siapa sih Kak? Gimana? Target pasar. Iya, target pasarnya. Tadi kan utamanya kan tadi kan ada perubahan tuh ternyata target pasarnya sendiri. Sekarang berarti target pasarnya sendiri siapa? Jadinya meluas, jadinya benar-benar penyuka kopi siapapun itu. Kalau emang mau es kopi susu yang mungkin rasanya little bit kuat gitu ya, lebih pahit, kita bisa dibilang kopi kita ini lebih pahit dibanding es kopi susu yang lainnya. Ya boleh dirasakan oleh es kopi susu kita. Jadi kalau mau yang pahit-pahit nih bisa. Oke. Betul sekali. Oke, terus tapi kalau untuk ciri khas, tadi kan mungkin sekarang tadi kakak bilang kompetitor pasti udah banyak banget nih. Ya. Sekarang kompetitor banyak banget. Nah untuk ciri khas sendiri dari Sagale nih Kak? Yang membedakan Sagale. Ciri khasnya, kopi kita lebih kuat aja. Lebih strong. Lebih strong. Kalau mungkin kalau yang di sama ada satu lagi. apa? Ciri khasnya kita menggunakan entar kalau misalnya dirasain kita ada manisnya kita beda karena kita mungkin es kopi susu lain menggunakan gula aren, kita menggunakan gula pasir putih biasa, tapi ada satu secret ingredients dari keluarga yang kita olah di dalam gula tersebut. Oke, yang namanya secret berarti nggak boleh dikasih tahu. Iya, namanya secret ya, namanya secret. Kalau dikasih tahu itu udah bukan secret lagi, Bu. Tapi kalau boleh tahu apa Kak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Rahasia dong. Tapi kalau misalnya hal terumit, kan pasti produksi masih di rumah nih. Pernah ikutan juga produksi? Ya, saya juga salah satu yang memproduksi kopi. Oke, nah itu apa nih Kak yang paling sulit bikin Sebenarnya hal kopi? terumit adalah, yang tersusah adalah menjaga konstannya rasa kopi yang kita sajikan. Biar rasanya stabil gitu ya? Betul, karena ternyata biji kopi itu setiap panen tuh rasanya akan berubah. Tergantung dari lingkungannya. Misalkan di lingkungan biji kopi tersebut juga ada perkebunan mangga atau enggak perkebunan apa. Sama-sama panen nih, pasti kopinya akan ada rasa mangganya dikit. Kemarin sempat kopi kita ada rasa coklatnya dikit. Jadi bisa nih Bisa rasa kopi terpengaruh. sesuai sesinya kali ya? Betul, terpengaruh Lagi ada panen sama apa. lingkungannya. Iya benar. Unik juga. Gitu. Jadi memang benar. Tapi tetap kita paling enggak ya rasa ada perbedaannya ada, tapi paling enggak bold dari si kopi kita tuh tetap sama. Tetap sama. Tapi kalau misalnya untuk apa kayak proses yang paling penting dalam pembuatan kopi kan itu pasti ngerosting sendiri ya Kak? Ya kita emang ada partner kita untuk roastingnya. Oh gitu. Prosesnya yang paling penting adalah pas kita nge-grind itu kita harus tahu ukuran yang pas seperti apa, mau sekasar apa. Biar nggak ada itu ya, serbuk. Iya serbuk. Serbuknya sih pasti ada. Pasti ada ya? Karena kita manual brew yang tadi gue bilang kita pakai moka pot, yaitu ada kita bilang kayak teko gitu ya, teko khusus buat bikin kopi. Itu zaman dulu itu dipakai sama ibu-ibu orang Italia itu selalu pakai moka pot. Gitu. Makanya tadi saya bilang mau bikin bisnis itu tergantung kita modalnya mau se-heavy apa. Kalau yang ini bisa saya bilang ini nggak begitu gede karena emang kita produksinya pun masih pakai moka pot, manual brew. Tapi bukan berarti itu murahan dan tidak menghasilkan rasa yang tidak enak. Justru itu lebih keluar rasanya dibanding dengan pakai mesin kopi. Betul. Oh betul. Itu dan kita kayak penasaran ya, pengen lihat foto-fotonya lebih dekat. Foto-fotonya, apalagi kita udah curi-curi fotonya. Nah kita lihat dulu ya foto-fotonya. Ini dia. Ini penampakan kalau misalnya yang sebelah kiri itu udah pakai es ya Kak? Betul sekali. Lihat Yang tuh. sebelah kanan? Belum pakai es, itu keluar dari kulkas. Tapi dari kulkas. Nah, menurut Kakak sendiri lebih enak mana nih? Dari kulkas. Dari kulkas ya. Jadi kalau nggak ada, gitu aku ikut Kakak. jadi nggak ada campuran air Betul gitu sekali. ya dari esnya gitu. Jadi nggak berubah sama sekali rasanya. Ya. Kayak gitu. Wih, ini udah kerasa ya, apalagi Aku tim kanan. Aku tim ya kanan juga lah. Kanan juga. Nah, tapi kalau misalnya ini tuh
lagi panas-panas, ya kan? Iya. Minum kopi seger dingin. Ya, enak banget Ya, nih. Digojekin. Apalagi lagi ngantuk gitu kan, kayak ditabok, bak, terus melek lagi. Wah, enak lagi. Itu ditendang kali ya kalau ini ya. Tendang, Kalau karena rasanya keras nggak kuat banget kopinya. Oke, next. Ada lagi? Nah, ini dia. Ini kita juga biji pakai, ini biji kopinya, ini si Sagale Blend. Dan kita juga masih pakai grinder yang biasa gitu ya. Iya. Yang bener-bener, ya karena temanya kita merakyat dan membumi gitu, kita juga sebisa mungkin untuk es kopi susu ini kita menggunakan alat-alat yang juga. Ini masih diputar itu bukan? Enggak Tapi iya, mesin kan? Iya, mesin. Berarti harus pakai yang itu dong. Ayo dong Kak. Iya dong. Ayo disesuaikan. Biar tangannya berotot. Gitu. Oke, next. Next ada Ini dia. Berarti ini tadi deretan kopi-kopi. Ya. deretan kopi-kopi yang pakai es. Ini kemarin kita post seperti ini, kita cuma mengkomunikasikan bahwa banyak banget kawan Sagale itu yang nanya, kenapa sih esnya dipisah? Kenapa? Karena emang mungkin nggak terbiasa dia tuh akan es kopi, kopi dingin yang esnya dipisah gitu. Karena yang kompetitor kita pada dicampur kan. Akhirnya kita kasih tahu ya sebenarnya dalam perjalanan tuh si es itu bisa mencair dan merusak rasa kopi yang disajikan. Jadi mendingan kita pisah, walaupun dikirim yang cair ya esnya aja gitu loh. Dan lagi kalau dipisah nanti kalau mau diminum kan disatuin ya. Betul sekali. sama aja mendingan Jadi nggak masalah. mendingan punya es di rumah aja kali ya kalau pesan. Oke, next. Nah, ini dia. Ini kemarin waktu pas Ramadan kita bikin ya kayak parcel lucu-lucuan lah ya, kerjasama hampers-hampersan kerjasama dengan Sepakat. Jadi pengirimannya itu ada kopi sama ada rendang Sepakat karena salah satu bisnis keluarga. Ya, selain bisnis keluarga, makanan yang Sepakat yang unggulannya selain rendang itu ada berapa macam lagi, tapi rendang yang kita ambil karena rendang yang tidak gampang cepat basi kan. Iya. Dan nomor 1 loh itu makanan terenak di dunia loh. Wah, tapi berarti ini satu paket kayak gitu emang bisa di order kah atau untuk? Waktu itu bisa, sekarang udah nggak bisa. Jadi emang occasionally aja. Occasionally. Nggak sabar nih ada lagi. Iya, ada lagi. Next. Ini dia. Nah, ini rumah Sagale kita nyebutnya. Rumahnya yang masuk ke dalam satu gang gitu. Dan udah kita cuma ngasih tulisannya seperti itu aja. Berarti sekarang bisa nongkrong di rumah gitu? Ada beberapa yang nongkrong, tapi ya kita menginfokan lagi gitu bahwa nggak mau nongkrong silakan, nggak apa-apa, anggap aja rumah sendiri. Tapi ya kondisinya seperti ini. Jadi rumah Sagale untuk kawan Sagale. Betul. Tapi pernah nggak sih maksudnya bukannya keganggu sih, cuman kayak udah rame atau gimana jadi pernah jadi terlalu penuh. Pernah. Jadi karena kita rumahnya di sebuah gang gitu. Dan waktu itu sempat yang ada bloggers review terus besok aja rame banget tuh, pernah tuh satu gang tuh ada isinya ya cuma si ojek online itu. Nah itu sama tetangga kita harus minta maaf. Tapi, nah besoknya kita nge-review, ternyata nih kita emang harus di pagi itu kita udah harus bikin kopi dulu. Jadi orang tinggal ambil aja tuh. Jadi pas udah mulai buka kita cupping, pasti kan kita udah tahu tuh dari berapa hari itu, tipikal pembelinya tuh akan keluarnya seperti ini. Jadi kita udah nyiapin juga. Jadi once Gojek datang, dia tinggal ngambil cabut, cabut. Sagalenya udah siap. Udah siap Betul jadinya. sekali. Nah, untuk Kisaran harga yang kepo nih buat sebagai mahasiswa. Oke, kisaran harga kita untuk sekarang ya, untuk kalau beli on the spot di rumah itu kita 15.000, tapi kalau dengan aplikasi ojek online kita 17.000. Sangat terjangkau ya sebenarnya. Iya, untuk itu. Tapi kalau misalnya sekitaran mana sih kayak yang bisa order? Jakarta, semua Jakarta. Semua macam-macam karena semua bisa ya. Si ojek online itu dia juga ada promo kan. Waktu itu pengantaran dari ini tempatnya di Petogokan, Kebayoran Baru. Itu ya tinggal nanti kalau misalnya ada yang order ke Pamulang ya tinggal dikirim ke Pamulang gitu loh. Tapi lumayan jauh juga ya perjalanan si Sagalenya ya. Sagalenya untung dipisah. Jadi juga enak. Dan esnya kan ya kita pisah dan itu masih mendinginkan si Sagalenya gitu.
Oke, terus kalau misalnya ini, sekarang kan masih produksi di rumah. Sekarang berapa tim sih yang ikutan bantu produksi? Kita sendiri keluarga ada 6, tapi itu kerjanya masing-masing kan ya. Jadi ada yang istilahnya untuk ngeburu 3 orang, finance 1, sosial media sama bagian keuangan lah ya, bagian kasir gitu, tanggung jawab uang. Tapi kita juga ada 6 kru lagi yang ngebantuin, jadi untuk produksi biar lebih cepat, beres-beres dan sebagainya. Wah, berarti jadi totalnya 12 ya. 12 ya? 12. Dan luar biasa nih keluarganya, 6-6-nya pengen ikutan nih. Ikutan. Jadi emang semua involved. Abis bikin sagale, bikin rendang. Iya benar. Beda, itu bukan kita. Oh, beda. Bukan kita, ada orang lagi. Di sagale bikin rendang. Iya, yaudah. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita harus beristirahat sejenak ya. Beristirahat sejenak. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Rebutan. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Rebutan. Tadi jadi Dila lagi panik ya. Rada panik sedikit, hektik maaf. Nah, di segmen ketiga ini seperti biasa nih, Kak Dida kita harus mencoba. Harus mencoba, wajib. Ini sebenarnya segmen yang aku tunggu-tunggu. Gokil. Set. Kocok dulu? Lalu Oh iya, mau di-review dulu ya? kita tanya dulu nih. Ya udah, review dulu. Review dulu. Di sini dari kemasan ini Bisa di zoom ke aku ya. bisa. Nah, ini tuh ada tulisan halo, selamat menikmati dari Sagale, dan ada tentunya ada apa namanya logonya. Logo Sagale. Nah, untuk logonya sendiri nih, untuk pertama kali launching ada kayak gini. Udah kayak gitu. Udah kayak gini. Benar. Jadi emang benar-benar kita bikinnya setelah istilahnya si kopinya sendiri. Habis itu kita mikir, logonya kayak gimana? Kita bikin ada berapa alternatif logo, ya akhirnya kepilih seperti ini. Oke. Apa nih yang mau diceritain dari logonya? Cukup simpel ya. Ya itu gelas kopi yang ini aja sih, yang istilahnya yang merakyat aja, yang kita bisa nemuin di semua tempat. Oke, iya benar. Yang ini ya, Kopi rumahan kopi gitu. rumahan Iya. gitu. Pokoknya di atasnya juga nggak ada gambar-gambar apa-apa lagi. Nggak ada ya. Yang penting merakyat dan membumi. Betul. Boleh langsung dicobain Kak? Boleh dong. Boleh, kita cobain ya. Jadi itu ininya bener-bener kuat juga lah. Kuat, jadi kalau abang Gojeknya Ojek ininya- online. Oh iya. Ojek online. Ojek online-nya Itu apa bawanya banyak pun nggak bakal Nggak tumpah-tumpah. bakal tumpah insya Allah. Kalau Nah, tumpah mungkin ini kecelakaan ya Kak. Oke, jadi kita udah Kita ada buka di menit yang sama yuk. Sedap. Sedap. Nah, Eh, katanya Katanya ini taruh belakang dulu mungkin. bisa terlihat Iya. gendut tapi nggak apa-apa ya. enggak kok, Oke. nggak gendut, Thank you langsing. semuanya Smart Asik. Viewers. Nah, ini katanya tinggal coblos Tinggal aja. coblos Tinggal agak miring coblos ya, aja. cek kita agak miring. Agak miring ya. Agak miring, aku mau gini ya biar kelihatan. Biar Aku minum kelihatan. Sagale. Coba Dil. Coba Dil. 1, Gimana? 2, 3. Gak bisa. Nah, ini Mau unik. dibantu? Ini unik Ini unik karena ya, karena kita kayak gini caper sama pemiliknya. Oh gitu toh. Agak caper apa pemiliknya, Ya, apa coba nih, saya Smart colokin. Viewers. Mantap. Kalau pemiliknya Kayak tuh langsung gitu, ya. kayak gitu ya, berarti katanya nggak boleh dari jauh. Karena jadi berlebihan dekat juga. aja. Iya benar, yang berlebihan tidak baik ya. Iya, Tidak tidak baik ya. Sini. Bisa. 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 Oh my god. Coba bareng. Lemah lu dia. Lemah karena Sagale. Oke, kita langsung coba aja nih. Langsung coba ya. Dila penyuka Sudah kopi. sudah kan? dikocok? Tadi aku udah kocok. Aduk, dulu. aduk, diaduk. Oh, aduk. Aduk dulu karena ini masih ada kayak butiran-butiran Butiran debu, sedap enggak ada nah, butiran kopi. butiran Dila ya. Tapi ini butirannya kalau menurutku ini terhitung lembut nggak sih Kak? iya, tapi Kayak- lembut. Kayak kulit Dila. Kayak kulitku Kak bisa langsung dicoba. Oke, kita langsung coba ya. Langsung coba. Tapi ini beneran kayak gula sama apa sama kopinya tuh udah bersatu padu. Ya. Udah bersatu padu. Silakan. Coba, kalau jujur aku bukan penyuka kopi. Iya, Dan jadi- aku kalau dipaksa minum kopi nggak mau. Coba, kita coba untuk Sagale. Coba. Oke, coba ya. Dila dulu dong.
Apa? Karena aku nggak bisa bedain rasa ya. Enak, jujur enak. Dan aku ngebayangin sama harganya worth it ya Kak ya. Alhamdulillah. Aku habisin deh ya. Nah, untuk rasa kopinya sendiri itu dibilang kalau misalnya dari house blendnya itu dari apa Kak? 70% Robusta, 30% Arabica. Nah itu jadi kayak rasa acidnya kayak hampir nggak ada, hampir nggak ada. Jadi kayak rasa pahit kopi aja gitu. Betul. Tapi manisnya pas banget sama gulanya. Pas. Dan nggak terlalu manis. Cocok buat orang tua nih. Mamaku suka nggak mau terlalu manis, kayaknya ini pas. Nah kita ini kan normal sugar, jadi emang kita juga kasih pilihan ke kawan Sagaleh. Oh gitu. Kalau ada yang, duh di pahit banget, karena kan tiap orang pasti beda-beda ya. Duh pahit banget nih, ya udah kita bisa ngasih extra sugar kok gitu. Atau enggak, aduh kurang pahit nih, oh kita bisa kasih less sugar kok. Atau enggak kayak, gua nggak bisa pakai gula nih. Gua nggak mau pakai gula, malah kita bisa no sugar, silakan aja. Jadi masih bisa dipasin sama manisnya. Taste kita sendiri lah. Ini duh gua nggak bisa kopinya nih, ya berarti susu doang berarti. Nggak bisa kopinya nggak usah beli. Nggak usah beli ya, buat apa? Tapi kalau misalnya untuk pembuatan sendiri pernah apa ya, kayak kakak nggak ikutan gitu, terus pernah agak-agak berubah nggak? Fail, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah sih. Sampai hari ini belum pernah, tapi kita waktu itu sempat mau mencoba ganti house blend, kayak ada kita tambahin apanya yuk, kurangin apanya yuk. Wah itu jadinya berantakan banget, jadi emang ini kayaknya sudah terkunci akan di house blend ini. Gitu. Oke, tapi kalau untuk nyari house blendnya sendiri, kopi-kopi itu, kopi-kopi Indonesia sih, itu kopi-kopi Indonesia sendiri susah nggak sih? Distributornya sebenarnya di Jakarta sendiri banyak sih. Banyak banget, dan kalau emang mau larinya ke daerah pun juga lebih banyak lagi. Jadi emang kalau emang mau nyari apa namanya biji kopi yang menurut kalian lebih serk gitu ya, muter aja, karena emang di Indonesia kan salah satu produksi kopi terbesar. Iya, dan bisa dibilang biji kopi kita benar-benar nggak kalah sama biji kopi yang di luar gitu loh. Iya sih, dan kebanyakan juga orang luar mencarinya kasih ke Indonesia Masih sendiri. ke Indonesia. Dan Indonesia keren. Okay. Tapi ada yang paling sulit nggak biji kopinya dari, kan itu house blend kan, dari beberapa banyak jenis kopi gitu, ada yang paling susah nggak ditemuinnya? Enggak sih, kalau kita mau nyari ya benar-benar punya lokal gitu ya, lokal aja misalkan kayak di biji kopi Jakarta Timur atau enggak biji kopi Gayo misalnya, semua ada pasti di sini. Ada semua pokoknya. Semua ada, pokoknya lengkap nih, Indonesia aja sendiri udah lengkap. Oke, nah ini kan kita lagi mencoba nih, boleh kasih tau lagi nggak Kak? Mungkin Smart Viewer pengen tahu kayak gimana cara yang pas untuk nikmatin sagalehnya. Cara yang pas adalah misalkan kalian nanti beli gitu dan belum dingin, saran dari saya sih masukin kulkas dulu. Dulu sampai emang benar-benar dingin dan ada keringet-keringet keringet basahnya, iya. Langsung diseruput. Pagi pas panas-panas siang gitu kan, di Binus Syahdan macet kan, ya kan, angkot-angkot. Di Syahdan Kanggrek jalan kaki minum ini. Iya. Sama aku juga ada tips tambahan sih buat Smart Viewers yang lagi suaranya serak kayak aku, minumnya nggak dingin juga enak ternyata. Iya, ternyata juga. Jadi nggak usah pakai es ya, kalau misalkan lagi sakit bisa juga nggak apa-apa kan? Bisa. Bebas sih sebenarnya. Nah kalau untuk ketahanan sendiri Kak, berapa lama nih? Ketahanan, kalau kita sih menyarankan sih 3 hari selama seal nggak kebuka dan di dalam kulkas. Tapi waktu itu ada juga sih kawan Sagaleh yang disimpan sampai 10 hari gitu di kulkas, masih aman-aman aja. Masih aman? Masih aman-aman aja, tapi kalau kita menyarankan seperti itu, dan jangan habis keluar kulkas, kena matahari, masukin kulkas ini keluar lagi, sampai keluar masuk gitu tuh ya, gitu jangan deh. Nemenin ngejemur kali ya. Gitu. Tapi kalau misalnya karena memang ada susunya kan, yang kita takutkan, biarpun kita pakai susu UHT ya, yang lebih lama, bukan fresh milk, tetap aja namanya susu kan kalau kena istilahnya kayak suhunya langsung drastis berubah, itu akan menjadi basi. Tapi kalau untuk di luar ruangan? Masih aman. Masih aman? Masih 3 hari itu? 3 hari, iya. Tapi kalau seminggu belum pernah coba juga ya? Belum. Asalkan tidak terbuka ya ininya. Oke. Karena kita tidak pakai pengawet. Tidak pakai pengawet. Tapi sebenarnya gula sendiri juga udah kayak pengawet sendiri sih. Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Oke. Oke. Nah, ini kalau Sagaleh sendiri, apakah ada
pernah kolaborasi sama produk lain mungkin? Pernah. Kita waktu itu pernah kolaborasi dengan Cinnamon Roll. Jadi ada temen punya Cinnamon Roll mini gitu. Dia jualan juga tuh online. Terus kita kolaborasi deh. Misalkan dia beli 1 pak Cinnamon Roll dapat 2 sagaleh kayak gitu-gitu. Oh, mungkin Kita cross perpaduan promo aja gitu. perpaduan yang pas gitu juga ntar ya. nextnya kita akan kolaborasi juga sama satu brand clothing. Untuk dia bikin kita ininya bajunya kayak outer gitu, and then nanti yang beli itu dapat potongan kayak gitu-gitu. Berencana sih. Tapi kalau untuk kolaborasi kayak gitu, apa sih keuntungan yang biasanya apa ya? Kayak entrepreneur kan pasti biar tahu produk atau kayak gimana? Kalau dari gue pribadi sih lebih keuntungannya kita sama-sama maju aja yuk, gitu itu aja sih. Keuntungannya kita sama-sama promo, ya barang lo yang dijual juga berkualitas, ayo aja yuk bareng. Ayo aja, benar. Yang penting sama-sama menguntungkan ya, jadi kayak dari sisi sagalnya nggak dirugikan, dari sisi yang mau kerja sama juga nggak dirugikan. Kebetulan juga yang cinnamon roll itu cocok juga. Cocok juga Dan ya. cocok banget gitu dengan yang ada Banget, manisnya, Ada pahitnya gitu. Tapi kalau misalnya pertama kali meluncurkan ini, melaunching ini, kayak gimana cara masarinnya? Nah ini juga unik nih cara masarin si sagale. Jadi kita udah punya rencana gimana, siapa yang mau kita undang untuk jadi istilahnya buzzernya dan sebagainya. Dan malah alhamdulillahnya itu belum kepake sampai sekarang. Jadi bener-bener the power of mouth aja teman-teman. Jadi pas kita kick off, oke, kita kick off. Tapi emang waktu itu kita berpikir itu aja istilahnya racikannya aja tuh bener-bener yang ini belum kita kasih ke orang-orang. Jadi setelah kita udah kasih pas hari terakhir kita mau kick off nih, ini belum sempat dikasih, tapi kayak ini deh. Racikan ini deh yang terpilih gitu. Yaudah kita besok kick off aja, tapi dengan satu catatan, once ada orang ngomong nggak enak, kita harus ulang dari awal, brandnya ganti semua. Udah akhirnya yaudah deh, ada listing, udah kita teman-teman dulu untuk di 3 hari pertama. Udah kita hari pertama kasih teman-teman, ya awalnya pun gue pribadi paling cuma laku berapa 10 sampai 15 cup lah kayak gitu ya. 20 udah syukur, terus 50 udah bagus banget. Ternyata lebih dari 50. Nah, waduh, kaget dong. Dan itu dari teman-teman. Nah, besok kan naik lagi, dan di hari ketiga itu baru tuh ada satu blogger fashion makeup blogger deh kalau nggak salah, fashion blogger. Itu dia beli, nggak tahu dari mana dia beli juga, langsung ngepost enak banget. Nah dari situ baru tuh branded ke blogger-blogger yang lain. Udah ya alhamdulillah juga sih ya dibuka. Tapi itu tanpa mengendorse. Tapi emang ada satu temen yang juga blogger gitu ya. Itu udah ada di ini kita list kita untuk kita mau kerjasama. Tapi dia dulu ada nelfon, gue mau beli dong, pengen nyobain. Oh ya udah, dengan senang hati gitu kan dia beli. Buat satu blog, dia beliin, gue mau beliin juga buat temen gue, dan temen dia juga blogger juga, dan gue juga kenal gitu. Ya udah pasti cobain, bener tuh dia pada suka di IG story lah dan sebagainya. Udah tuh langsung berentet semuanya. Iya ya, alhamdulillah banget. Kita alhamdulillah banget dimudahkan jalannya, tapi ya syukur aja sih gitu. Tanpa mengendorse. Tanpa mengendorse, mungkin belum ada listku, ini udah membludak. Iya, udah ada listku, kamu. Iya. Oke, habis ini kita akan tanya-tanya lagi, mungkin ke depannya mungkin ada varian rasa apa sih? Mungkin, atau apa lagi? Mungkin ada kolaborasi. Iya, terus atau enggak ada store offline-nya? Nah, kita akan tanya-tanyakan lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Rebutan. Halo Smart Viewers, balik lagi di Rebutan. Oke, masih bersama Sagale, Kak Dida, dan kami bersama Kak Dida. Nah, mau tanya apa lagi? Kak Dida, ya. Aku nih kalau mau pesan ini, jam operasionalnya jam berapa sih? Dari jam berapa? Kita udah bisa dipesan dari jam 9 pagi sampai jam 7 itu by ojek online, atau mau langsung juga boleh. Tapi setelah jam 7-9 itu cuma bisa datang atau enggak. Datang atau enggak ya ojek online yang lainnya. Yang lainnya. Ada macam-macam ya Kak? Iya kan, macam-macam.
Jadi jam 9 sampai jam 7. Iya, tapi operasional sih 9 sampai 9. Tapi kita bisa hari itu pesan langsung bisa dapat hari itu? Bisa dong. Oke, tapi kalau kecuali kalau jumlah banyak nih. Kalau Jumlah banyak Nah, kalau harus... jumlah banyak emang harus istilahnya kita PO dulu lah ya. Mau berapa banyak, hari apa gitu, paling enggak sih minimal H-3. Nah, H-3 kalau jumlah banyak. H-3. Kalau ngomong-ngomong, ya. Promo nih aku penasaran ya biasa. Iya, tapi tahan dulu, kalau ngomongin itu kan banyak-banyakan gitu, ada harga khusus nggak kalau Jumlah banyak kalau ya. jumlah banyak. Jumlah banyak ada, kita kalau di atas 100 cup tuh ada diskonnya, di atas 200 cup ada diskonnya lagi, 300 cup ada diskonnya lagi. Jadi kalau pengen tahu langsung aja tuh ke line kita. Kalau 1000 gelas Bisa diomongin lagi. Bisa. Santai lah. Santai lah. Oh, aku jadi bisa nego ya. Terus tadi promo. Ada promo-promo khusus Kak? Promo untuk sekarang sih belum, tapi nanti pas online store, offline store kita muncul, kita akan ada promo tuh. Oh, kalau offline tunggu store-nya aja. muncul. Ya. Oke. Nah tadi offline-nya nih, offline-nya udah sejauh mana nih Kak? Offline store kita alhamdulillah udah di tahap 75%. Jadi insya Allah tuh Agustus udah rilis dan launching. Agustus sebentar lagi. Dan Binus TV diundang. Wih. Tapi kalau tempatnya sendiri di mana nih? Di Sungai Sambas. Di Kebayoran Baru Sambas. juga. Ya. Kebayoran Baru juga ya. Jadi bisa kontrol. Bisa kontrol lebih deket dekat. ya. Nah, terus kalau menurut Kakak sendiri nih, bisnis kopi sekarang itu menjanjikan nggak sih? Bisa dibilang menjanjikan karena bisa dibilang juga kopi itu adalah apa ya, konsumsinya untuk orang-orangnya mengkonsumsi kopi itu setelah air putih sepertinya ya. Jadi untuk yang bekerja, ngantuk, ada deadline, pasti mikirnya pasti udah, aku pengen kopi deh gitu. Jadi untuk menjanjikan atau tidak balik lagi ke produk yang kalian jual. Karena kalau dibilang menjanjikan, saya menjanjikan. Apalagi dengan banyaknya es kopi susu kekinian yang pada mereka jemputnya. Udah jadi lifestyle kali ya? Udah jadi lifestyle juga, dan tinggal produk kaliannya apakah berkualitas atau tidak. Betul. Nah terus kalau untuk ini rencana jangka panjang sama jangka terdekatnya, mungkin ada varian baru rasanya? Ya, kita nanti di store akan ada beberapa varian baru lagi, nggak cuma kopi susu doang. Mungkin contohnya kisi-kisinya ada yang benar-benar kopi hitam yang mungkin yang nggak bisa pakai susu. Atau yang mau diet juga kita bisa nanti. Aku mau Kak. Dan ada berapa lagi nanti yang kita akan keluarkan seperti itu. Tapi masih dalam lingkup kopi kah atau? Ada snacknya nanti kita. Oh, ada snacknya juga? Istilah makan-makan kecil dan itu makanan yang Indonesia banget. Yang jelas merakyat dan membumi. Membumi. Sekali. Kue cucur kali ya? Kok tahu sih? Beneran kan? Iya. Iya, kita padahal nggak tahu ya Kak. Salah satunya itu, jadi ntar ditunggu aja. Aku malah nggak sabar kue cucurnya kan, jadi kopi rasa lainnya loh. Tapi kalau misalnya ini minumannya masih ada yang nggak kopi nggak? Ada ntar satu, jadi Ada emang juga ya? ada satu minuman yang ya cuman itu sih bisa, tapi ini bisa disepakat itu lumayan orang pada suka, jadi itu yang ntar kita bawa. Disepakat. Ya, di restoran sepakat. Iya. Itu orang pada suka itu, kita bawa ke kedai kita. Oke. Aduh, kue cucur, kue rembulan. Oke. Aku jujur ini. Dia bikin pantun. Oke, suka duka nih Kak. Suka duka setelah menjalankan Sagale nih. Sagale. Mungkin dari duka dulu kali ya, baru ke suka. Dukanya apa ya? Ya berarti nggak ada nih. Kalau Dukanya mikir ada berarti sih. nggak ada ya Kak? Dukanya sih kita ngejalanin fun aja sih. Oh, itu termasuk ke suka. Suka. Iya, jadi dukanya tuh sampai saat ini sih nggak ada sih. Kalau dibilang capek adalah duka ya nggak juga, karena capek buat diri sendiri juga, bukan buat orang. Tapi yang ngejalanin sih dibikin suka aja lah. Ya, kalau sukanya nih? Banyak. Bikin orang seneng, pertama ngeliat komen-komen orang pada suka. Terus nggak cuman konsumen doang, dari yang pengantarnya pun juga pada bilang, oh ini lebih cepet nih, oh gue berapa kali order nih gara-gara ini gitu. Kita juga Tuhan suka kan. Jadi paling enggak kita bisa maju bareng-bareng. Jadi puas juga ya Kak? Dan sukanya lagi kita bisa merepresent produk lokal juga nih, ngangkat kalau misalkan
produk lokal juga nggak sembarangan loh, bisa ngalahin produk-produk luar negeri loh gitu loh. Apalagi ini juga biji kopinya dari Indonesia Ya, juga. Dari Indonesia. Betul. Nah, harapan ke depannya nih untuk Sagale dari ownernya sendiri mungkin. Harapan kedepannya, Biar diaminin oleh Smart harapan Viewers. kedepannya ya nggak cuma untuk Sagale sih, tapi untuk semua kopi lokal Indonesia kita sama-sama maju. Jadi benar-benar mengangkat kalau emang biji kopi kita tuh benar-benar oke banget. Itu harapannya sih. Sagale bisa mewakilkan itu. Gitu. Amin. Amin, harapan yang mulia ya sebenarnya buat Indonesia juga. Oke, nah sekarang promo nih Kak, mungkin teman-teman pengen tahu ada sosmednya Kak, atau kita pengen, mungkin teman-teman lain pengen tahu gimana sih ordernya atau gimana, bisa lihat di Instagram mungkin. Oh iya, Instagram kita ada di @sagaleh, SAGALEH. Ada di bawah. Nah, itu dia ada di situ. Ada di situ ya. Sini, di bawah. Terus ada line juga ya. Ada lain juga itu kalau mau ada order atau mau ada komplain atau ada masukan tuh bisa di @sagaleh juga di line-nya, dan semua profil kita kayak nomor telepon atau apa tuh ada di Instagram Instagram kita. ya? Dia lengkap di situ semua. Oke. Profil saya nggak ada tapi. Oh, nggak ada ya. Oh, nggak ada. Dila, Minta langsung nih. Minta Ya. langsung. Oke, pokoknya bisa langsung aja cari di Instagramnya Sagaleh. Itu ada line, WhatsApp, sama store-nya. Kalau mau tahu juga ada di situ ya. Iya, nanti akan kita publish di situ update-nya semuanya. Jadi follow aja. Follow aja. Betul. Oke. Nah, aku ada pertanyaan nih. Yang terakhir ya. Yang terakhir, Kak Dida, apakah 3 kata yang mewakili Sagale? 3 kata aja. Lokal, Lokal. Lokal, merakyat, merakyat, membumi. membumi. Jadi tambahannya lokal ya Kak? Lokal, merakyat, membumi gitu ya. Pokoknya down to earth banget kalau Down minum to ini. earth banget sih. Tapi aku membumi juga tetep. Masih ya sombong. Ini global kali ya. Ya ampun, Pas kasihan. banget lagi. Oke, Kak, udah kerasa banget nih, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Thank you ya, Thank you diundang. banget. Terima Kak kasih, Kak Dida. Lancar terus Amin. Sagalehnya. Semoga bisa itu ya menyegarkan orang-orang. Amin. Dan ditunggu undangan store barunya. Iya, pastinya. Oke, akhir kata udah 1 jam ya kita teman-teman 1 jam. ngobrol. Nemenin Smart Viewers. Aduh susah banget ngomongnya. Dan akhir kata gue Windy pamit Gue Dila, dan Kak Dida. pamit. Pamit. juga. Iya. Gue Dila pamit. Kak Dida juga pamit. Jangan lupa saksikan rebutan di hari dan jam yang sama. Bye bye. Tau.